Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu di video kali ini bersama saya Rayhan Bahagia Iskandar dengan NIM 21312109. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan sedikit tentang mubtada wa khobar. Mal mubtada wa ma khobar. Apa itu mubtada? Apa itu khobar? Mubtada huwa ismun marfu'un al-'ari 'anil 'awamil al-lafziyah. Khobar huwa ismun marfu'un al-musnad ilaihi. Al-musnadu ilaihi. Mubtada ialah ismun marfu'un, isim yang marfu' rafa' al-'ari 'anil 'awamili, yang jauh dari amil nawasib atau yang terbebas dari amil nawasib al-lafziyah, yang berjenis lafaz. Sedangkan khobar huwa ismun marfu'un al-musnadu ilaihi. Khobar ialah isim yang marfu' yang diisnadkan kepada mubtada. Diisnadkan ini maksudnya disandarkan. Jadi mubtada khobar itu berhubungan langsung ke contohnya. Fatimatun mahiratun, Zainabun jamilatun. Fatimah, mahiratun pandai. Fatimatun di sini sebagai mubtada dan mahiratun di sini sebagai khobar. Kenapa di sini mahiratun memakai kasroh tanwin? Karena pada mubtada itu juga berharokat dhammah tanwin. Seperti pengertian yang tadi, khobar huwa ismun marfu'un al-musnadu ilaihi. Khobar ialah isim yang marfu' yang diisnadkan kepada mubtada. Jadi jika mubtadanya itu berupa mu'annas atau perempuan, khobarnya juga harus mu'annas. Contoh lain, Zainabun jamilatun. Zainabun sebagai mubtada, jamilatun sebagai khobar. Seperti contoh yang pertama, Zainabun Zainab, jamilatun cantik. Nah, Zainabun di sini kan anas, nama orang perempuan. Jamilatun cantik, kata sifat. Di sini kenapa memakai tak marbutah? Karena mubtada'nya itu berupa mu'annas. Dan tadi sudah dijelaskan mubtada' huwa ismun marfu'un al-'ari 'anil 'awamil al-lafziyah. Coba sekarang yang contoh 1, 2, 3. Ja'a Fatimatu. Kenapa tidak disebut maaf, contoh 1, 2, 3 ini tidak termasuk mubtada khobar. Kenapa disebut demikian? Karena di sini
kemasukan huruf amil nawasib seperti yang saya lingkari. Ja'a Fatimatun, telah datang siapa? Telah datang Fatimah. Ja'a ini termasuk huruf marfu, huruf rafa. Terus yang bawahnya ini ra'aitu Fatimatan, huruf nasab, dan marartu bi Fatimatin termasuk huruf jar. Mubtada sendiri memiliki tiga ciri-ciri atau tiga tanda-tanda. Yang pertama, mubtada itu selalu isim. Seperti contoh ini, Zainabun Jamilatun. Zainabun ini kan orang itu termasuk isim atau kata benda. Ciri yang kedua itu marfu. Kenapa marfu? Karena mubtada itu seperti pengertiannya ismun marfu'un, isim yang marfu. Jadi ini Zainabun, nah unnya ini sebagai tanda dari rafa. Dan pada ketiga itu ma'rifah. Ma'rifat ini isim yang sudah diketahui kedudukannya, atau isim yang tidak secara umum. Contohnya ya seperti ini, Zainabun. Zainabun ini termasuk ke dalam isim alam atau isim nama orang. Sampai sini semoga paham. Iya. Ma'rifat ini juga mempunyai berbagai jenis, berbagai contoh. Saya ambil contoh satu. Isim yang termasuk isim ma'rifat itu adalah isim dhamir. Sebagai contoh, huwa zaitun. Huwa zaitun. Huwa di sini sebagai isim dhamir dan zaitun ini merupakan mubtada. Sampai sini paham ya? Insya Allah. Kemudian mubtada sendiri ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada mubtada isim dhamir. Yang kedua mubtada isim dhamir. Mubtada isim dhamir di sini seperti contoh yang tadi, zaitun,
Zaidun qaimun. Mubtada khabar. Nah, di sini isim dhamir karena isimnya ini, mubtadanya ini jelas, maksudnya kelihatan. Dhamir itu kan artinya kelihatan ya. Atau contoh lain seperti Fatimatun nasyitotun. Nah, Fatimatun sebagai mubtada, nasyitotun sebagai khabar. Dari sini paham ya, insyaallah. Yang kedua, mubtada isim dhamir. Isim dhamir ialah isim yang digunakan untuk menunjukkan kata ganti seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma. Antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ini merupakan isim dhamir. Contoh dari isim dhamir sendiri, isim dhamir contohnya huwa, Ahmad, huwa Ahmadun. Salah. Huwa nasyitun. Huwa nasyitun. Huwa nasyitun. Huwa ini sebagai mubtada, mubtada isim dhamir, nasyitun sebagai khabar. Sini jelas ya. Seperti yang ini, jika ini Zaidun qaimun, ini merupakan mubtada isim dhamir karena isimnya ini terlihat jelas, nampak. Kalau yang ini huwa nasyitun, ini merupakan mubtada isim dhamir karena pelakunya ini disamarkan atau diganti dengan kata ganti huwa yang artinya dia itu rajin. Sampai sini paham ya? Paham dong, insyaallah. Mubtada sudah. Sekarang khobar. Khobar di sini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu khobar mufrad. Yang kedua khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad ini contohnya seperti
Muhammadun mahirun. Ini termasuk khabar ini mubtada, khabar ini termasuk khabar mufrad. Az-zaitani qa'iman, zaitani qa'iman. Az-zaitani zaid 2, qa'imani orang yang berdiri. Ini juga termasuk khabar khabar mufrad walaupun di sini termasuk isim tasniyah. Selanjutnya ada az-zaituna qa'imun. Nah, di sini juga az-zaituna qa'imuna, zaid yang banyak itu berdiri. Ini juga termasuk khabar mufrad meskipun di sini az-zaituna ini termasuk jamak ya. Jamak mudzakkar salim. Sampai sini dapat dipahami ya. Jadi yang termasuk dalam contoh khabar mufrad itu seperti Muhammadun mahirun, az-zaitani qa'imani, az-zaituna qa'imun. Selanjutnya ada khabar ghairu mufrad. Khabar ghairu mufrad ini mempunyai beberapa cabang. Yang pertama jarun majrurun, yang kedua dzaraf, yang ketiga fi'il fa'il, yang keempat mubtada. Nah, yang termasuk khabar ghairu mufrad ini jarun majrurun, dzaraf, fi'il fa'il dan mubtada. Jarun majrurun ini seperti ini ya. Contohnya Muhammad fil kelihatan ya, Muhammad. Muhammad fil fasli. Muhammad di sini sebagai mubtada, fil fasli itu khabar. Khabarnya ini termasuk jenisnya ghairu mufrad yang jar majrur, karena fi ini kata huruf jar. Al fasli dibaca kasrah karena dia majrurun atau dijarkan oleh huruf jar ini, oleh fi. Selanjutnya ada dzaraf. Contohnya Muhammad indaka. Muhammad itu mubtada, indaka itu khabar.
Muhammad. Muhammad indaka berada di sampingku. Dzaraf ini ada dua, dzaraf makan dan dzaraf zaman. Di sini indaka ini termasuk dzaraf makan ya, atau keterangan tempat bisa diartikan seperti itu. Selanjutnya ada fi'il fa'il. Contohnya Muhammad qama ummu. Muhammad qamat ummu. Muhammad ya Muhammad sebagai mubtada, qamat ummuhu itu sebagai khobar. Qamat bukan khobar ya, fi'il fa'il. Qamat telah berdiri, fi'il. Ummuhu itu Muhammad qamat telah berdiri. Siapa ummuhu? Ibunya Muhammad. Ini juga termasuk khobar ghairu mufrad. Ini ya, qamat ummuhu ini termasuk khobar ya, khobar ghairu mufrad. Sini aja biar kelihatan. Mubtada selanjutnya dari contoh ghairu mufrad selanjutnya ada mubtada khobar. Contohnya Muhammad jariyatuhu Muhammad jariyatuhu zahibatun. Muhammad jariyatuhu pembantunya, Muhammad zahibatun pergi, sedang pergi. Mubtada khobar. Jadi yang dimaksud mubtada khobar di sini khobar yang khobarnya itu berjenis mubtada dan khobar ya. Seperti ini, jariyatuhu itu sebagai mubtada, zahibatun itu sebagai khobar. Seperti yang ini tadi, Muhammad qamat ummuhu itu juga termasuk khobar ghairu mufrad karena khobarnya ini termasuk fi'il berjenis fi'il dan fa'il. Nah, di sini bisa dikatakan dua ini jarun majrurun dan dzaraf ini sebagai syibhul jumlah, dan fi'il dan fa'il dan mubtada khobar ini termasuk jumlah. Jadi disebut begitu karena syibhul jumlah ini menyerupai jumlah, dan disebut jumlah karena ini termasuk susunan jumlah. Yang mubtada khobar ini termasuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri atau kalimat yang terdiri dari mubtada khobar, sedangkan fi'il fa'il ini termasuk jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Sampai sini semoga dapat dipahami materinya. Maaf kalau
literasinya kurang atau pemahamannya kurang. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang benar, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.